Hai semuanya, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang mengikuti tryout di catur negara ya, calon aparatur sipil negara. Ini adalah sebuah lembaga yang menyediakan tryout secara nasional. Nah, ini saya akan membuka hasilnya ya. Di sini saya dibuatkan grup catur negara pagar 12, berarti saya grup ke-12 ya. Soal tes karakteristik pribadi yaitu nomor 71 sampai dengan nomor 105 dari soal tryout nasional catur berbagi calon aparatur sipil negara ya. Nomor 1 atau nomor 71 ya di sini ya. Nomor 71. Anda adalah seorang pegawai bidang kesehatan. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun orang tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Yang Anda lakukan adalah di sini berarti melanggar peraturan ketika kita memberikan obat tersebut ya. Nomor 71 jawaban saya adalah D. Saya menolaknya dengan mantap karena tidak sesuai aturan. Itu jawaban saya teman-teman. Jika teman-teman memiliki jawaban berbeda boleh ya di kolom komentar. Nomor 72. Harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini saya ... Nomor 72, saya jawabannya adalah ke jawaban D, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Anda sedang terburu-buru pergi ke kantor karena ada rapat mendadak dengan atasan Anda. Tapi Anda mendapati piring pecah di lantai dapur rumah Anda yang dapat membahayakan orang lain. Tindakan Anda adalah karena kita sedang terburu-buru, kemudian ada piring pecah di lantai. Kita kan takut tuh ada orang yang menginjak piring tersebut. Karena sangat terburu-buru, maka langkah yang saya lakukan pilihannya nomor 73 itu saya cenderungnya ke E teman-teman, menutup pecahan piring dengan kain karena terburu-buru agar tidak terlambat rapat dengan atasan saya gitu ya. Jadi kalau dengan kain kan ketika ada orang lewat, oh ada kain gitu mungkin diambil. Nah di situ di bawahnya ada piring pecah, jadi tidak diinjak. Itu sih pendapat saya, tapi nanti dikiranya juga keset gitu ya. Tapi ya pendapat saya loh ya teman-teman. 74. Anda adalah seorang pegawai pelayan publik di sebuah instansi. Mengikuti instruksi pemerintah. Setiap bentuk pelayanan masyarakat yang mulanya tidak memerlukan komputer saat ini harus diolah dan dimasukkan ke dalam bentuk database. Sementara sebagian pegawai senior yang sudah berusia lanjut masih tetap mengolah data tanpa menggunakan IT sehingga menghambat proses pelayanan. Sikap Anda adalah, ini ada senior kita yang tetap tidak menggunakan IT. Bagaimana sikap kita? Sikap saya nomor 74 itu teman-teman jawabannya adalah yang E. Memotivasi pegawai senior untuk menggunakan IT sambil mengajarkan cara penggunaannya. Saya yang E. Ada kata kunci memotivasi, kemudian sambil mengajarkan juga. Ini ada kepedulian dan empati ya. Apakah Anda merasa sulit untuk menolak permintaan orang lain? Nomor 75, saya jawabannya adalah yang C teman-teman. Jika bisa maka saya terima, jika tidak maka tidak saya terima. Itu saja, simpel ya. Lalu nomor 76, suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota saya ... Untuk nomor 76, saya jawabannya lebih condong ke E teman-teman.
mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Jadi ambil topiknya sesuai dengan bidang sendiri. Nomor 77. Daftar penilaian prestasi kerja saya termasuk dalam 5 terbawah dari seluruh pegawai di kantor saya. Yang akan saya lakukan adalah untuk nomor 70, saya lebih menjawab ke bekerja dengan lebih giat dan lebih baik lagi. Itu saja saya jawabannya. Nomor 78. Seluruh pekerjaan di kantor telah saya selesaikan. Namun jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 3 jam lebih. Apa yang saya lakukan? Maka untuk nomor 78 saya melakukan setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tidak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan-rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu dan menambah ilmu dari mereka. Jadi ada ada ngobrolnya, kemudian bisa mengisi waktu dan menambah ilmu. Di sini ada poin menambah ilmu, seperti itu sih menurut saya. Nomor 79. Maraknya berita hoaks di media sosial yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda terkait ini adalah sikap saya ketika ada berita-berita hoaks. Nomor 79, saya selalu mengecek kebenaran berita yang beredar sebelum menyebarluaskannya. Jadi saya tidak langsung menyebarkannya sebelum mengecek dan mengetahui kebenarannya. Nomor 80. Jika suatu rencana terlihat rumit, maka ketika suatu rencana terlihat rumit, untuk nomor 80, saya lebih condong jawabannya, saya berani mencobanya setelah mempertimbangkannya. Jadi saya pertimbangkan dulu, saya akan berani mencoba setelah saya pertimbangkan. Nomor 81. Ketika saya sudah memutuskan suatu tindakan yang ternyata berakibat buruk, maka umumnya saya nomor 81 jawaban saya lebih condong ke B, menerima penuh segala akibatnya. Jadi bertanggung jawab ya. Nomor 82. Anda harus bekerja dalam tim yang sebagian besar anggotanya tidak sesuai dengan harapan Anda. Sikap Anda adalah, jadi ketika kita dapat tim yang tidak sesuai dengan harapan, saya nomor 82 jawabannya ke C, berusaha bekerja dengan profesional. Jadi siapapun mereka ya tetap itu adalah rekan kita atau tim rekan kita, anggota tim kita juga gitu kan. Nomor 83. Sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memberikan jatah uang makan sebesar 500.000 untuk makan siang setiap harinya. Uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun menurut Anda makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah tersebut. Oleh karena itu Anda akan, untuk nomor 83, jawaban saya adalah makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Jadi di sini ada kata sebenarnya dan ada kata secukupnya. Kata kuncinya itu menurut saya. Nomor 84. Rekan dari kantor cabang menemui Anda karena membutuhkan bantuan. Pada saat itu Anda harus pulang karena ada acara keluarga di rumah. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah nomor 84. Ini kita mau condong kemana ya? Apakah pulang ke rumah karena ada acara keluarga, ataukah kita akan membantu rekan kita yang sedang meminta bantuan? Nomor 84 saya condongnya ke C. Jadi menyelesaikan urusan saya dengan rekan tersebut, kemudian menepati janji bersama keluarga agar keduanya bisa terlayani dengan baik. Nomor 85. Jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin menjadi sarjana, dalam keadaan tersebut saya akan, nomor 85, saya jawabannya lebih ke mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. Jadi kita cari lembaga yang mau mengadakan beasiswa gitu ya. Nomor 86. Ketika Anda melihat pelanggan yang kesulitan mengisi formulir, maka yang Anda lakukan adalah, nomor 86 jawaban saya adalah
memandu cara pengisian formulir tersebut. Udahlah kita pandu saja gitu ya. Langsung kita pandu pelayanan terbaik ya. Nomor 87. Jarak rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok. Dalam kejadian itu saya karena mogok padahal ke kantor 30 menit lagi dengan bus, itu kita mau gimana gitu kan ya. Nomor 87 saya condongnya ke E. Saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Ya sebenarnya masih macet ya. Sebentar teman-teman, ini keklik kayaknya. Nah tadi sampai 87 ya. Sekarang 88. Anda menerima perintah tugas ke luar kota. Kebetulan pekerjaan Anda di kantor menumpuk dan harus diselesaikan. Maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah ada tugas keluar kota. Kebetulan pekerjaan kita numpuk banyak banget gitu ya di kantor. Kita mau gimana? Nomor 88 itu saya condong jawabannya ke C. Jadi mengkoordinasikan tugas yang dapat dipercayakan kepada rekan kerja. Jadi kita minta bantuan rekan kerja ya, karena ini tidak mampu dikerjakan sendiri. Selain tidak menyalahi prosedur, yang penting tidak menyalahi prosedur pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Nomor 89. Saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat di kantor, saya ... Nomor 89 itu saya jawabannya suka menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru saya. Nomor 90. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, tindakan saya adalah nomor 90. Saya jawabannya menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik, menstimulasi gitu ya. Mengajak, menstimulasi itu kayaknya lebih apa ya, lebih bijak lagi dari kata mengajak ya, menstimulasi gitu ya. Nomor 91. Jika aturan pada tempat Anda bekerja terdapat persyaratan yang membuat Anda tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, maka sikap Anda adalah di tempat kerja itu tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sikap kita bagaimana? Nomor 91. Jawaban saya adalah mengikuti kursus dan pendidikan informal sambil menunggu persyaratan dapat terpenuhi. Jadi sambil kursus, siapa tahu nanti persyaratannya dapat dipenuhi. 92. Ketika saya diberi pujian oleh atasan saya, maka nomor 92 saya jawabannya saya merasa bersyukur dan puas atas hasil kerja saya. Nomor 92 saya jawabannya D ya saat itu ya. Tapi ini teman-teman boleh pilih jawaban yang lain ya, karena saya menjawabnya pun ini dalam waktu yang cepat ya, tidak dalam waktu yang sesuai dengan yang disediakan ya. Waktu yang cepat sesuai dengan tes CPNS seperti biasanya. Jadi saya usahakan dengan cepat. Nomor 93. Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah nomor 93. Jawaban saya mencoba mencari alternatif usulan lain gitu ya. 94. Teman kantor saya adalah orang tua seorang siswa SMA yang lulus ujian nasional tetapi tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota gitu ya. Saya akan gimana gitu, teman kantor adalah orang tua kita juga gitu kan ya, orang tua seorang siswa SMA lulus ujian nasional tetapi tidak dapat menghadiri, teman kita juga gitu nggak bisa hadir karena harus keluar kota gitu ya. Kasihan juga dia nggak ada orang tuanya gitu kan. Lalu bagaimana kita nomor 94 ini? Saya berpendapat kepada teman saya, bahwa teman saya mempunyai hak untuk mengatur acaranya sih gitu, biarkan saja gitu menurut saya sih, karena itu adalah hak mereka gitu. Tapi jawabannya bebas lah, teman-teman mau pilih yang mana.
Nah, ini poinnya 1-5 ya. Sebagai ketua dalam pentas seni, Anda mendapat laporan bahwa bintang tamu acara tersebut mengundurkan diri 1 hari sebelum hari H. Ini sering sekali ya soal-soal ini ya. Anda bingung karena tiket terjual habis. Agar acara tersebut terselenggara dengan baik, yang Anda lakukan adalah ini saya langsung ini saja sih, meminta bintang tamu tersebut agar bersikap profesional gitu kan, karena sudah janji. Terus nomor 96. Anda menerima perintah tugas keluar kota. Kebetulan pekerjaan Anda di kantor menumpuk dan harus diselesaikan, maka tindakan yang Anda lakukan adalah ini, sama seperti tadi ya. Tapi ini beda ya jawabannya ya, choice-nya ya. Nomor 96 itu saya mengkoordinasikan tugas yang dapat diberikan pada teman kerja selain tidak menilai. Ini sama ya, nomor 96 seperti yang tadi. Oh, sama persis ini. 97. Guna menghalau efek negatif dari media sosial, yang saya lakukan adalah nomor 97. Saya lebih milih ke menggunakan media sosial untuk melihat pekerjaan dan silaturahmi. Dalam sebuah rapat RT diusulkan supaya seluruh warga kerja bakti membantu dalam pembangunan gedung pertemuan RT yang sedang dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman. Menurut saya nomor 98 itu jawabannya adalah penting untuk menumbuhkan rasa memiliki warga RT terhadap fasilitas gedung pertemuan tersebut. Saya yang ya. 99. Kamu seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi dan kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda. Sikap saya adalah ini itu masuk ke CPNS saya tahun 2018 kalau tidak salah ini. Nomor 99 saya jawabannya ke D. Ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan orang lain. Di sini ada kata-kata menggerakkan orang lain, itu kan ya. Dan mengembangkan bersama ahli itu dengan kolaborasi ya di sini. Saya sih jawabannya itu teman-teman. Nomor 100. Salah seorang teman dekat Anda melakukan kecurangan absensi. Sikap Anda ini kadang sulit gitu ya. Sikap kita ketika ada teman gitu melakukan kecurangan absensi, kira-kira apa nomor 100 teman-teman? Saya lebih ke saya mengingatkan dan menegur, tetaplah kita ingatkan, kita tegur. Pada saat rapat dengan klien, teman Anda lupa membawa proposal tim Anda, maka sikap Anda adalah nomor 101. Jawaban saya lebih ke E, mengirimkannya lewat kurir. Karena dia kan dia lupa gitu kan ya, kita kirimkan lewat kurir. 102. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli, bodoh amat dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah nomor 102. Saya menjawabnya membagi gitu ya, membagi tugas secara adil dan memuati anggota untuk menyelesaikannya. Jadi di sini ada kata-kata membagi tugas secara adil, ada kata-kata adil. Lalu di sini juga ada kata bagus, yaitu memotivasi. 103. Dalam berusaha atau bekerja, seorang mitra kerja sangat penting karena menurut pandangan saya seorang mitra kerja adalah mitra itu ya teman gitu ya. Mitra kerja itu berarti ini 103 jawaban saya itu sebagai pendorong untuk kemajuan saya gitu mitra. Kan kalau adanya mitra gitu kan saling kerjasama ya, saling memotivasi juga. 104. Restoran yang Anda miliki semakin ramai sementara karyawan yang Anda miliki sangat terbatas. Restorannya ramai tapi karyawan kita udah semakin habis. Untuk menghadapi situasi seperti itu, yang akan saya lakukan adalah nomor 104. Saya lebih berusaha melayani pelanggan dengan cara menambah jumlah karyawan. Jadi di sini kan yang dibutuhkan adalah karyawannya berkurang tuh, jadi saya tambah gitu kan ya. Nomor 105.
Hal pertama yang akan saya lakukan saat saya memasuki tempat kerja yang baru adalah ketika kita datang ke tempat kerja baru, saya mungkin akan mempelajari sistemnya dulu di tempat tersebut dari peraturan dan data. Saya ke ini sih, karena niat kita kan untuk kerja gitu kan. Kalau di perusahaan berarti ingin meningkatkan perusahaan, betul-betul ingin memberikan perusahaan di sini. Ini pilihan saya ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena itu adalah jawaban yang saya tulis saat saya mengikuti tes tryout di catur negara, calon aparatur sipil negara, jadi tryout nasional. Nah itu jawaban saya, kemudian ini adalah hasilnya teman-teman. Alhamdulillah dari jawaban saya tersebut saya masuk peringkat ke-22 teman-teman. Maaf ya teman-teman tidak bisa memberikan yang terbaik. Ini juga kita mengerjakannya juga selepas melaksanakan OKK ya teman-teman. Ini sekitar jam 10 malam sampai jam 12 malam ya. Alhamdulillah hasilnya lulus dengan nilai total 392. Ini TKP-nya menurut saya cukup besar teman-teman, 162 ini ya. Teman-teman bisa memberikan komentar ataupun jawaban yang menurut teman-teman itu baik atau benarnya seperti apa. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga videonya bermanfaat dan semangat selalu agar tahun depan kita atau 2021 ini kita bisa lolos menjadi seorang aparatur sipil negara.